Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, di sini kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas dan juga mereview dari pusaka yang di video yang lalu kita mereview dari pusaka lot 5 dengan dapur Pulang Geni. Nah di episode kita kali ini pun juga saya ingin mengajak kalian untuk mereview dapur lot 5 juga sobat. Kita akan melihatnya ini. Ini adalah yang akan kita review untuk di episode kita kali ini. Saya buang saja ini plastiknya, daripada apa ya, kalau disimpan itu bunyi kresek-kresek itu gak enak, gak nyaman gitu. Nah ini adalah yang akan kita review untuk di episode kita kali ini sobat. Saya ini kapan hari mendapatkan pusaka ini dalam keadaan ligan, jadi tidak ada warangkanya. Dan untuk di warangkanya ini saya ganti atau saya belikan warangka baru. Kayunya seperti biasa, kayu kesukaan saya yaitu kayu telesium sobat. Nah, ini coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Oh ya, saya ingin berpesan kepada sobat semuanya, jika di antara sobat ini yang masih pemula, saya ingin mengingatkan gitu, kalau ingin mencari ataupun juga memahari sebuah pusaka, jangan memahari dari ceritanya ya. Jadi kalian pilih gitu, kalian pilih mana yang serp gitu. Dan juga jangan gini, kalau bisa gitu, kalau yang masih pemula, pilihlah yang serpnya di hati saja, jangan milih ini sepuh apa tidak gitu. Karena apa? Karena nanti saya khawatirkan nanti saya pengen yang sepuh-sepuh saja ini Mas Tony, ternyata dapatnya nggak sepuh, akhirnya terus kecewa. Nah kalau kecewa biasanya ini terus nggak mau melanjutkan lagi gitu loh, nggak mau melanjutkan lagi untuk mencintai gitu. Karena ada loh, kapan hari Pak siapa itu ya yang dari Sidoarjo itu, dulu saya pernah nih Mas Tony, saya pengennya gini tapi ternyata saya dapatnya kok gini, akhirnya terus udah saya stop gitu. Ternyata terus sekarang beliau baru mau melanjutkan lagi gitu. Jadi makanya kenapa jika di antara sobat ini yang masih pemula, kalau pengen memahari pusaka, pertama kalian maharilah dari hati saja, pilih dari hati saja. Wah saya senang dengan ini, pusaka ini, udah dimahari saja nggak apa-apa. Nanti masalah sepuh nggak sepuh nanti berjalan, dalam artian kalian nanti belajarnya itu sambil berjalan gitu. Nanti kalian akan bisa membedakan mana, oh pusaka yang sepuh itu seperti ini, oh yang pusaka kemerdekaan itu seperti ini, itu seperti itu sobat. Dan yang kedua saya ingin berpesan, jangan memahari pusaka dari cerita gitu. Cari cerita itu seperti apa Mas Tony? Jadi gini, kalian memahari, Mas ini pusaka saya ini dapat tarian dari katakanlah Laut Selatan gitu. Atau ini dari Punden ini kata teman saya ini teman saya ini punya kemampuan spiritual gitu, menarik pusaka ini adalah dulu kerisnya tokoh ini gitu. Nah yang seperti itu alangkah baiknya dihindari gitu loh. Saya takutnya nanti kalian akan terjebak di dunia tipu-tipu. Jadi pusaka yang kalian mahari itu bukan berdasarkan kualitas, tapi hanya berdasarkan cerita. Akhirnya kalian beli itu atau memahari itu bukan memahari pusaka tapi memahari cerita. Esensinya di situ akhirnya gitu loh. Yang saya takutkan seperti itu. Nah, oke, kita akan melanjutkan lagi. Ini adalah sekedar sharing, sekedar mengingatkan buat pecinta pemula ini. Karena apa? Karena sekitar 1 mingguan ini gitu loh. Sekitar 1 mingguan ini saya banyak sekali dihubungi oleh pecinta tosan aji yang pemula gitu loh. Pemula, Mas ini ada nggak pusaka yang ini maharinya terjangkau karena saya masih pemula. Terus ada lagi yang seperti itu. Berarti wah ini berarti banyak ini sekarang ini yang pemula. Makanya harus hati-hati gitu, sobat. Oke, kita akan melanjutkan. Kita akan melihat nih, kita akan melihat wujud dari pusakanya nih. Nah ini adalah pusaka dengan dapur Pandawa sobat. Kalau kalian melihat di sini, ini untuk di gonjonya, dia gonjo wilut. Nah, gonjonya ini gonjo wilut. Sangat menyenangkan sekali. Ini pusakanya gagah. Nah, ini sangat gagah. Nah, seperti ini. Untuk di pamornya sendiri, nah, ini kalau untuk saya pamornya ini masuk di pamor apa ya ini sobat? Coba kalian amati. Sekilas kayak pamornya Ngulit Semongko. Nah, pamor
apa ya, sederhana, tapi banyak sekali berada di Bilah Tosan Aji. Jadi wos wuta dan juga ngulit semongko itu banyak sekali kita dapati di pamor-pamor pusaka sobat. Sama halnya dengan kalau dapur itu dapur brojol dan juga dapur ini tilam ubi itu juga sangat banyak sekali. Nah, sama halnya dengan pamor, kalau di pamor itu yang paling banyak biasanya adalah pamor wos wuta dan juga pamor ngulit semongko. Sepengetahuan saya seperti itu. Nah, ini adalah Bilah pusakanya. Ini adalah dapur Pandawa dengan looknya look 5. Coba saya akan balik untuk kameranya sobat biar kalian pun juga bisa menikmati keindahan dari pamor dan juga Bilah pusakanya. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Kita akan melihat-lihat. Nah, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah dapurnya, dapur Pandawa sobat. Nah, ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari daerah Trenggalek. Kalau kalian melihat di sini, ini untuk di gonjonya, bagian gonjonya ini gonjonya gonjo wilut sobat. Gonjonya sangat menyenangkan sekali ya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Pandawa. Ini bisa dikatakan sekitar 1 bulanan ini untuk di koleksi ini sobat. Oke, saya akan lanjutkan untuk sedikit mereview atau mengulas dari dapur Pandawa. Bahwasanya Pandawa ini, jika sobat semuanya ingat, bahwasanya berarti ini nama dari 5 tokoh kesatria Pandawa. Nah, yang dikonotasikan ini memiliki sifat-sifat kebaikan dalam menjalani kehidupannya, baik dalam bertutur maupun dalam perbuatan haruslah didasari oleh sifat kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Mungkin pesan dan yang ini disampaikan oleh Sang Empu lewat keris dengan dapur Pandawa itu seperti itu, yaitu kebaikan di dalam bertutur ataupun di dalam perbuatan ini harus tidak boleh merugikan orang lain, harus didasari oleh sifat-sifat kebaikan. Mungkin seperti itu. Dan keris Pandawa ini juga merupakan pesan atau pameling agar manusia senantiasa ingat dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dunia dengan penuh kebajikan. Konon, ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya ini sobat, konon keris Luk 5 ini dibuat untuk tujuan memberikan tuah kekuasaan, kewibawaan dan juga karisma yang agung agar dicintai dan dihormati oleh orang lain. Dan zaman dulu keris Luk 5 ini hanya boleh dimiliki oleh para raja, para pangeran, bangsawan kerajaan serta para bupati dan juga para adipati. Mungkin bisa dikatakan keris dengan Luk 5 itu adalah keris khusus, mungkin seperti itu. Karena apa? Karena keris itu salah satu fungsinya adalah sebagai penanda sobat, penanda tingkat sosial. Nah, di dalam pengetahuan Tosan Aji saya seperti itu. Nah, ini adalah dapur Pandawa dengan looknya Luk 5, yang mana konon zaman dulu Luk 5 ini hanya boleh dimiliki oleh orang-orang dengan bisa dikatakan untuk halal kepemimpinan sobat. Nah, seperti itu. Ini adalah keris dengan dapur Pandawa dengan pamor ngulit semongko. Oke, sangat luar biasa sekali nih. Oke, lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, ini adalah, kalau untuk saya ini adalah pamornya, pamor ngulit semongko. Ini dipercaya dapat memperluas pergaulan sobat, disukai banyak orang dan memudahkan pemilik dalam mencari rezeki. Intinya jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang ini, maka pintu rezeki ini akan terbuka lebar karena peluang ini bisa datang dari mana saja, salah satunya dari relasi atau dari pertemanan. Nah, ada yang bilang bahwasanya banyak teman banyak rezeki, ada yang bilang seperti itu juga. Oke sobat-sobatnya, demikian tadi kita sudah mereview bersama-sama. Yang pertama kita sudah mereview dari kumpulan keris-keris yang dengan mahar terjangkau, lalu juga dapur Pulanggeni, lalu yang terakhir adalah
Dapur Pandawa. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi sobat semuanya para pecinta Tosan Aji pemula di dalam belajar babakan Tosan Aji Nusantara. Sekali lagi, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.